Luming memadukan kekuatan Jingyu, seolah-olah berdiri di puncak Jingyu, mengamati kekuatan suci dan berbagai teknik rahasia asli. Kemudian, dengan bantuan kekuatan Jingyu, semua teknik rahasia asli terpotong. Tentu saja, kecuali untuk senjata suci Pak, karena telah memotong satu belenggu, tidak mudah untuk memotong belenggu kedua. Pada saat yang sama, kultivasi Jingyu adalah untuk menguasai kekuatan suci. Melalui kekuatan suci Jingyu yang mendominasi, Luming akan membangkitkan kekuatan suci Sang Guru untuk kelima kalinya, sehingga meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Di bawah tekanan gerbang Sang Guru, Pangeran kedua meraung dan batuk darah. Tidak mungkin. Pangeran kedua meraung dan terbatuk-batuk, yang sulit diterima. Luming, tanpa diduga, terus-menerus membuat terobosan dalam perang. Dia baru saja mencapai 9 kali lipat dari Raja Dewa. Faktor kekuatan suci aslinya sebenarnya telah dibangkitkan 5 kali. Setelah lebih dari 2 tahun berkultivasi bintang, dia hanya terbangun 5 kali. Ia begitu iri hingga ia sangat enggan. Aku takkan kalah olehmu. Pangeran kedua meraung dan melawan, mencoba membunuh Luming. Menurutnya, Luming saat ini mewakili Jingyu. Ia tak mungkin dikalahkan di tangan Jingyu, apalagi sisa kekuatannya. Namun, untuk melawannya, muncullah berbagai macam jurus rahasia asli. Raungan, berbagai macam jurus rahasia asli, bagaikan badai, membombardir pangeran kedua. Pangeran kedua terkejut. Ia menyadari bahwa ia tak mampu melawan dan berbagai serangan bertumbangan. Akhirnya, tombak di tangannya terkena gerbang penguasa, dan meledak. Inilah jurus rahasia asli pangeran kedua. Ketika jurus rahasia asli itu hancur, ia berteriak dan terpental mundur. Pada saat ini, Luming menginjak sepatu bot penghancur angin, mengejar, dan menusukkan senjata sihir super. Puff, tombak itu menembus tubuh pangeran kedua. Kekuatan penghancur yang dahsyat telah meledak di tubuh pangeran kedua, menghancurkan fungsi fisik pangeran kedua, bahkan menghancurkan inti bintang pangeran kedua. Kultivasi pangeran kedua pun lenyap. Pangeran kedua menjerit getir, sangat tak rela dan putus asa. Percuma saja setelah semua tipu daya ini. Aku akan mengirimmu ke jalan sekarang. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Saat tombak itu dihantam, kekuatan yang lebih dahsyat meledak. Tubuh pangeran kedua langsung meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Setelah membunuh pangeran kedua, pikiran Luming terfokus pada berbagai seni rahasia asli dan berbagai kekuatan dewa. Ini adalah kesempatan langka. Ia melihat apakah ia bisa membuat terobosan dengan bantuan kekuatan Jingyu. Sayangnya, saat ini, kekuatan Jingyu telah terkuras habis, dan sisanya terus meluap ke udara. Tak banyak yang tersisa, yang sulit untuk membantu Luming menerobos. Napas Lu, Ming perlahan turun, Raja Dewa 8 berat, Raja Dewa 7 berat. Di langit berbintang, perang berlanjut, rakyat Luming dan orang-orang barbar bersama-sama mencekik anak buah pangeran kedua. Saat ini, perang perlahan berhenti. Hampir semua bawahan pangeran kedua telah terbunuh, dan sisanya telah menyerah. Ketika napas Luming benar-benar kembali tenang, dan ketika ia kembali ke 9 dewa berat, perang berhenti total. Luming, bagaimana perasaanmu? Luming, Lansang dan yang lainnya mendatangi Luming satu demi satu. Aku baik-baik saja, seharusnya belum terlambat, kita akan menguasai ibu kota Taiksu. Aku khawatir ada banyak anggota partai pangeran di sana. Luming berkata, bagus, mereka semua mengangguk dan pergi ke ibu kota Taiksu. Taiksu Sengdu juga memiliki anggota partai pangeran. Tentu saja, terjadi perang besar, dan pada akhirnya, Taiksu Sengdu sepenuhnya dikuasai. Pada saat yang sama, siswa yang kosong telah menyebarkan berita, membiarkan orang tuanya bersama Luming datang. Luming tidak menunggu terlalu lama, orang-orang siswa yang kosong membawa orang tuanya ke ibu kota suci Taiksu. Untungnya, orang tuanya tidak ada pekerjaan, mereka sangat sehat, dan kultivasi mereka telah meningkat pesat. Jelas, pangeran kedua tidak mempermalukan orang tuanya selama lebih dari 100 tahun. Sebenarnya, itu juga normal. Pangeran kedua ingin menggunakan Lu Yuntian dan Liping untuk memeras Luming dan meminta Luming melakukan sesuatu untuknya. Jika ada yang salah dengan Lu Yuntian dan Liping, bagaimana Luming bisa melakukan sesuatu untuknya? Saya khawatir dia harus berjuang untuknya. Melihat Lu Yuntian dan Liping baik-baik saja, Luming merasa lega. Setelah mengobrol lama dengan UGD, Luming meminta seseorang untuk membawanya beristirahat. Ibu kota suci Taiksu, di aula istana. Luming, Lansang, Crocodile Sky, Kong Kikwe, dan yang lainnya duduk bersama. Mereka sedang mempertimbangkan masa depan. Sekarang, Kaisar, Pangeran, dan Pangeran kedua Taiksu semuanya telah jatuh. Terlebih lagi, ketika putra mahkota memberontak dan membunuh Kaisar, banyak keluarga kerajaan terlibat di dalamnya. Hanya sedikit dari mereka yang meninggal. Namun, suatu negara tidak dapat hidup tanpa seorang raja bahkan sehari pun. Hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Sebuah negara tidak bisa tanpa raja selama sehari. Lansang berbicara lebih dulu, memecah ketenangan. Kurasa tidak apa-apa membiarkan Luming langsung menduduki posisi kaisar. Buaya langit membuka mulutnya dan ingin Luming mengambil alih ibu kota suci Taiksu. Kurasa begitu. Kerahuan melanjutkan bicaranya. Kemudian, orang-orang Luming mulai mendukung Luming dalam mengambil alih Taiksu Sengchao. Banyak dari mereka adalah bawahan Jingyu. Menurut pendapat mereka, Taiksu Sengchao seharusnya menjadi milik Jingyu, dan Jingyu jatuh. Luming adalah keturunan Jingyu. Tentu saja, Luming yang bertanggung jawab atas Taiksu Sengchao. Para mayat hidup dan beberapa orang kuat dari Kekaisaran Iblis duduk diam dan tidak berkata apa-apa. Kong Kikwe juga tidak berbicara, dan Raja Surgawi tua 1000 orang suci juga tidak berbicara. Pada saat ini, Luming mengangkat tangannya, dan kerumunan menjadi tenang. Tahta Kaisar, aku tidak tertarik. Luming berkata, dia tidak punya apa-apa, minatnya semakin besar, kini cakrawalanya semakin luas, dan ia melihat semakin banyak hal. Ia tahu bahwa alam semesta sangat luas di negeri banjir, dan Taiksu Sengchao hanyalah sebuah sudut. Tujuannya adalah alam semesta, bintang-bintang, laut, ia tidak ingin tinggal di Taiksu Sengchao, kaisar macam apa itu. Lansang tersenyum, jawaban Luming tidak terlalu mengejutkan. Dengan bakat Luming, tentu saja, ia tidak akan tinggal lama di Taiksu. Jadi, siapa yang akan memimpin Kaisar Siara Taiksu di masa depan?
Tanya Lan Sang, pilih salah satu pangeran yang tersisa untuk memimpin Ziarah Taiksu. Tentu saja, lebih baik jangan terlalu ambisius. Lu Ming berkata, ia kini telah mencapai puncak 9 tingkat Raja Dewa. Dengan menggunakan kekuatan Jingyu, Lu Ming telah menyentuh alam dewa. Baginya, hal itu tidaklah sulit. Ia merasa selama ia menenangkan diri dan menutup diri untuk sementara waktu, ia dapat menerobos dengan lancar. Setelah ia menerobos alam dewa dan raja, ia dapat membuka jimat giok peninggalan Xian Yanxing untuk menemukan Xian Yanxing dan Qiu Yue. Ia tidak akan tinggal lama di Taiksu Sengchao. Namun, keluarga dan teman-temannya berharap dapat berlatih di Taiksu Sengchao. Oleh karena itu, Kaisar Taiksu yang baru harus mengendalikan diri dengan baik agar keluarganya dapat stabil. Pada saat ini, Lu Ming melihat siswa yang kosong, sepasang kata dan berhenti muncul. Tuan Kong, tolong katakan sesuatu. Lu Ming menatap salju yang kosong. Sejujurnya, sebenarnya, Jingsu dan aku pernah punya seorang putra. Jalan kosong bersalju. Oh, semua mata terbelalak, Kikwe kosong dan Kaisar Taiksu memiliki seorang putra, yang juga merupakan pangeran. Arti Kikwe kosong adalah putranya yang bertanggung jawab atas tahta Kaisar Taiksu, kan? Kenapa kau belum pernah mendengarnya sebelumnya? Jalan komersial, itu karena dia sangat mirip Jingyu. Jalan kosong bersalju, seperti Pangeran Jingyu, saudagar biru, hari buaya, gigi putih, dan yang lainnya saling memandang. Saudagar biru berkata, kenapa kau tidak datang dan menemuiku? Bagus, Kikwe kosong mengangguk dan turun satu demi satu. Mereka tidak menunggu terlalu lama, seorang pemuda melangkah masuk ke aula. Begitu pemuda itu memasuki aula, Lu Ming, Lan Sang, Buaya Tian, dan yang lainnya berdiri, menunjukkan ekspresi terkejut. Karena penampilan pemuda ini sangat mirip dengan Jingyu sehingga hampir seperti diukir dari cetakan yang sama. Aku terkejut. Sampai jumpa. Jing Mo memberi hormat dengan kepalan tangan di tangannya, tanpa rasa rendah hati dan tanpa suara. Jangan terlalu sopan. Lan Sang melambaikan tangan, dan matanya masih menatap Jing Mo, bukan hanya dia, tetapi juga Crocodile Sky, White Tooth, dan si Kerahuan. Ia malu menatap Jing Mo. Moer, turunlah dulu. Aku dan para pendahulumu, ada yang perlu dibicarakan. Jalan salju yang kosong. Ya, Ibu. Mo terkejut dan mengepalkan tangannya, lalu meninggalkan aula. Ya, sangat mirip, bahkan dari segi temperamen. Pedagang biru, Crocodile Sky, dan yang lainnya terus bergumam. Sisue, mengapa kau belum pernah mendengar bahwa kau dan Kaisar memiliki seorang putra sebelumnya? Lan Sang bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia terlalu mirip Jingyu, Jingsu terlihat sangat tidak menyenangkan, jadi dia tidak mengumumkannya kepada publik, dan dia tidak membiarkan Moer berkeliaran. Ini seperti menempatkannya sebagai tahanan rumah di suatu tempat. Jalan Sisue yang kosong, matanya sedikit muram. Semua orang terdiam, tahu bahwa Jingmo terlalu mirip Jingyu, yang membuat Kaisar tidak senang. Pada saat ini, pedagang biru dan hari buaya, gigi putih dan orang lain, pandangan lain. Batuk, Sisue, saya ingin bertanya. Tolong jangan salahkan saya. Lan Sang batuk beberapa kali. Permisi, Tuan Lan. Jalan Sue yang kosong. Jingmo, apakah itu putra Jingsu atau Jingyu? Lan Sang bertanya. Mata Lu Ming juga cerah, dan api 8 trigram berkobar. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Sisue yang kosong, wajahnya merah, menggeliat. Mata Lan Sang dan yang lainnya berbinar-binar. Kong Sisue tidak terlalu jelas, itu menunjukkan satu hal. Kong Sisue dan Jingyu pasti telah terjadi sesuatu. Kalau tidak, Kong Sisue tidak akan mengatakannya dengan jelas, kan? Tidak lama setelah Jingsu melamarku, aku tahu aku hamil. Kong Kikwe menjelaskan, Lan Sang dan yang lainnya semakin yakin bahwa Jingmo mungkin putra Jingyu. Lagi pula, wajar jika karakter di Senjunjing memiliki kehamilan yang panjang dan mencapai usia puluhan ribu tahun. Apalagi, penampilan dan temperamen Jingmo dan Jingyu sangat mirip. Namun, jika Jingmo adalah putra Kong Sisue dan Taisu Seng Huang, itu bukan tidak mungkin. Dengan begitu, Jingmo dan Jingyu adalah saudara kandung. Bukan tidak mungkin mereka mirip. Lan Sang, Buaya Tian, dan yang lainnya, sedikit bingung untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, bahkan Kong Kikwe pun tidak jelas, bagaimana mereka bisa menjelaskannya. Dengan begitu, tahta Kaisar berada di tangan Jingmo, bagaimana kalau kau membantunya? Lu Ming berkata, kali ini, Kong Sisue membantu Lu Ming, mendorong putra Kong Sisue, dan itu juga bagus. Lagi pula, pada masa itu, Kong Sisue hanya dipaksa. Aku tidak punya pendapat, aku tidak masalah. Pedagang biru, Buaya Tian, dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Adapun Raja Iblis Mayat hidup, ia dilarang oleh Iblis Tulang. Tentu saja, apa yang dikatakan Lu Ming memang benar, tetapi dua calon Kaisar dinasti Iblis Suci lainnya agak enggan. Istana Kekaisaran Taiksu sekarang menderita kerugian besar. Hanya ada sedikit penguasa yang tersisa. Jika Raja Iblis Mayat hidup membawa mereka untuk menyerang, ia pasti akan menghancurkan Istana Kekaisaran Taiksu dalam satu serangan. Sayangnya, Raja Iblis Abadi tampaknya mematuhi perintah Lu Ming, dan mereka tidak berani melawan. Tidak sulit untuk membunuh mereka dengan kekuatan Iblis Mayat hidup. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kong Sisue sangat gembira, seperti Lu Ming dan yang lainnya, berterima kasih atas rasa kemanusiaan mereka. Selain itu, Ziarah Taiksu telah menarik beberapa wilayah bintang untuk ditinggali oleh orang-orang Kaisar Iblis Suci. Lu Ming berkata. Lu Ming membuka mulutnya, dan semua orang tentu saja setuju. Sekarang, di dinasti Taiksu Seng, Lu Ming memiliki keputusan akhir. Kikwe yang kosong dan yang lainnya, tentu saja tidak memiliki pendapat. Setelah berdiskusi lagi, Lu Ming pergi. Selanjutnya, Kaisar Taiksu perlu direorganisasi. Dalam perselisihan sipil ini, kerugian Ziarah Taiksu terlalu berat. Sebagian besar Kaisar terbunuh dalam perang dan kehilangan 70% dari kekuatan tempur puncak mereka. Kaisar Taiksu dari seluruh dinasti Taiksu, tepatnya, yang ada hanya Qian Sheng Laoang dan Surga Buaya. Kerugiannya terlalu besar. Pada awalnya, Taiksu Sengchao adalah yang terkuat di antara orang barbar, Taiksu dan Tianyi, tetapi sekarang telah tumbuh menjadi yang terlemah. Tidak sulit bagi orang barbar atau Ziarah Tianyi untuk mencaplok Ziarah Taiksu. Tentu saja, orang barbar memiliki buaya di langit, dan mereka tidak akan menyerang seperti Ziarah Taiksu. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa Ziarah Tianyi tidak mudah untuk dikatakan.
Oleh karena itu, Lu Mingce membatasi sebagian wilayah untuk orang-orang Kaisar Iblis Suci untuk tinggal. Dengan mayat hidup di dalam, orang-orang Ziarah Tianyi tidak berani menyerang. Faktanya, Lu Mingce dapat membiarkan Raja Iblis mayat hidup dan yang lainnya membunuh Kaisar Tianyi. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh Kaisar Tianyi secara diam-diam dengan kekuatan Raja Iblis mayat hidup. Namun, Lu Ming tidak melakukannya. Cepat atau lambat, dia akan pergi. Tidak ada artinya baginya untuk menghancurkan pemerintahan Suci Tianyi. Hanya dengan meninggalkan kerajaan Suci Tianyi, semua kekuatan dapat saling membatasi. Lu Ming akan segera pergi. Yang ia butuhkan adalah lingkungan yang damai bagi kerabat dan teman-temannya untuk berlatih. Tak lama lagi, ia akan menerima kerabat dan teman-temannya untuk tinggal di Istana Suci Taixu untuk berlatih. Oleh karena itu, ia membutuhkan stabilitas dan saling mengendalikan dari semua kekuatan. Dengan masuknya mayat hidup, Anda bisa melakukannya. Dengan masuknya mayat hidup, kaum barbar dan Ziarah Tianyi tidak akan berani menyerang Ziarah Taixu, sehingga terjadilah keseimbangan. Hanya Raja Iblis mayat hidup sendiri yang dapat merusak keseimbangan. Namun, Raja Iblis mayat hidup dikendalikan oleh Lu Ming dan hanya bisa patuh. Dengan cara ini, saya percaya bahwa akan ada periode panjang perkembangan yang stabil bagi kaum barbar, Taixu dan Tianyi, kecuali seseorang dapat melampaui mayat hidup. Dengan cara ini, Lu Ming dapat meninggalkan tempat ini dengan tenang. Setelah itu, adalah reorganisasi Brahmaputra, wilayah dan pasukan Taixu. Kali ini, pola Istana Suci Taixu benar-benar berubah. Sebagian besar kediaman Tian Wangfu dan Junhou beralih ke putra mahkota atau pangeran kedua. Dalam perang itu, terlalu banyak korban jiwa. Banyak anggota Tian Wangfu, bahkan para ahli tingkat atas, hampir terbunuh dan terluka. Perubahan besar telah terjadi di Taixu Sengchao. Semua kekuatan akan mengocok ulang kartu mereka. Beberapa dari mereka beruntung. Misalnya, rumah Jujue Tianwang adalah kenalan lama Lu Ming. Meskipun rumah Jujue Tianwang telah beralih ke pangeran kedua, Lu Ming tidak memindahkan rumah Jujue Tianwang pada akhirnya. Tetapi beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Lu Ming tidak seberuntung itu. Misalnya, selama perang, Lu Ming tanpa ampun dan membiarkan orang menghancurkan mereka. Hal yang sama berlaku untuk keluarga biru dari ibu kota suci Taixu dan kantor guru nasional. Para guru hampir terbunuh, yang berarti mereka hancur. Selain itu, ada Tian Wangfu yang hancur dalam perang. Kali ini, sejumlah besar wilayah kosong. Seluruh ziarah Taixu akan dikocok lagi. Tentu saja, Lu Ming tidak repot-repot merawat mereka. Dia memberikannya kepada Kong Sisue dan Lan Sang untuk mendapatkannya. Pada saat yang sama, ia mengirim orang ke Sungai Bintang yang rusuh untuk mengambil alih kerabat dan teman-temannya untuk berlatih. Dengan cara ini, setelah tahun yang sibuk, ziarah Taixu akhirnya tenang dan memulihkan ketertiban. Pada saat ini, Jing Mo juga menjadi kaisar baru. Ketika kaisar baru naik tahta, ia dianugerahi hadiah. Lu Ming dianugerahi gelar Raja Surgawi Qianlong dari Taixu Sengchao dan Raja Surgawi pertama. Dia menempatkan sebagian kecil wilayah Taixu Sengchao dengan nama Istana Surgawi Qianlong. Area ini hampir dapat mengejar luas 20 Tian Wangfu sebelumnya. Lu Ming menerimanya. Dia mengerti bahwa itu adalah Jing Mo, tetapi dia tidak peduli dengan Kong Sisue. Namun, Lu Shen Huang dan yang lainnya ingin berlatih di sini di masa depan, jadi bagus untuk memiliki reputasi. Lu Shen Huang tidak suka mengambil risiko. Dia suka tinggal bersama keluarganya. Itu tidak masalah. Meskipun kemajuan kultivasinya lambat, dia stabil. Lagi pula, Lu Ming berkeliaran sendiri, dan tidak punya waktu untuk menemani Lu Yuntian dan Li Ping. Lu Shen Huang juga senang bersama mereka. Selain itu, Istana Seribu Orang Suci Raja Surgawi Lama telah diperluas beberapa kali. Lan Sang diangkat sebagai guru nasional yang baru. Pada hari buaya, ia menjadi raja baru, memimpin seluruh pasukan Taixu Sengchao. Setelah peresmian, Taixu Sengchao berada di jalur yang benar. Mengenai Istana Surgawi Qianlong yang baru, Lu Ming menyerahkannya kepada Kerahuan dan yang lainnya untuk membangunnya. Tuan Lu Ming, kami akan pergi. Pada hari ini, beruang raksasa, Su Tai, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ming. Awalnya, mereka berjanji akan membantu Lu Ming menyelesaikan urusan Taixu Sengchao. Sekarang, masalah Taixu Sengchao telah selesai, dan mereka bisa pergi. Lagi pula, mereka sudah terjebak di Sungai Bintang yang hilang begitu lama sehingga mereka ingin kembali. Baiklah, sampai jumpa lagi. Lu Ming tersenyum. Tuan Lu Ming, beruang tua, saya berasal dari keluarga Sengqiong. Klan Sengqiong adalah keluarga besar dalam daftar ribuan klan di daratan yang luas. Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa datang ke klan Sengqiong untuk menemukan saya. Kata beruang raksasa. Selama ini, ia telah melihat bakat Lu Ming, yang sungguh menakjubkan. Bahkan di klan beruang suci, ia tidak bisa mengeluarkan bakat seperti itu. Bukan berarti mereka tidak bisa bersaing dengan Lu Ming dalam hal kekuatan tempur dan kultivasi. Ada banyak orang Sengqiong yang lebih baik dari Lu Ming. Mereka tak terhitung jumlahnya. Yang ia bandingkan adalah bakat. Ia merasa bahwa di antara semua beruang suci, tidak ada bakat yang lebih baik dari Lu Ming. Dia tentu saja ingin berteman dengannya karena kesombongannya. Daftar Hong Huang Wanzu. Mata Lu Ming bergerak dan terkejut. Tanpa diduga, beruang raksasa itu berasal dari ras yang kuat dalam daftar Hong Huang Wanzu. Di alam semesta yang luas, ada ratusan juta ras dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masing-masing dari mereka sangat kuat, jauh dari sebanding dengan Taixu Sengchao atau orang barbar. Para penyihir yang dia temui di awal juga merupakan ras yang kuat dalam daftar ribuan ras. Bertindak mendominasi, tidak tahu karena apa, langsung membunuh kaisar barbar. Baiklah, jika Anda punya kesempatan, kunjungilah. Lu Ming Dao, yang bisa berteman dengan daftar Hong Huang Wanzu, tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Tuan Lu Ming, saya Su Tai, dari klan Tianzu. Saya juga anggota daftar Hong Huang Wanzu. Anda bisa datang kepada saya jika Anda punya kesempatan. Su Tai mengikuti. Bagus, Lu Ming mengangguk. Kemudian, yang lain memperkenalkan asal-usul mereka satu persatu, berharap Lu Ming bisa berkumpul kembali saat ia bebas. Tentu saja, hanya Ju Xiong dan Su Tai yang berasal dari daftar Hong Huang Wanzu. Lu Ming semua mengangguk dan setuju untuk sementara waktu, untuk berjaga-jaga jika ada yang bisa digunakan di masa mendatang. Setelah beberapa salam, beruang raksasa dan yang lainnya pergi satu demi satu.
Tak lama setelah beruang raksasa dan yang lainnya pergi, kerabat dan teman Lu Ming juga mengambil alih kerusuhan. Tentu saja, suasananya ramai. Tak lama kemudian, beberapa bulan berlalu. Saatnya menerobos, bisik Lu Ming. Sekarang, semua yang ada di Taiksu Seng Chao sudah berada di jalur yang benar. Ia tak perlu khawatir, ia berencana menutup pintu, menerobos ke kerajaan dewa, dan membuka jimat giok peninggalan Xian Yanxing. Dengan lambaian tangan, sejumlah besar kristal primitif muncul. Lao Liang, sempurnakan untukku. Lu Ming Dao, kali ini, setidaknya ia mengeluarkan ratusan ribu kristal primitif. Alam dewa, untuk menembus alam raja dewa, perlu mengonsumsi energi yang luar biasa. Berikan padaku, kristal primitif, dan aku akan segera menyempurnakannya. Dalam rumus kata-kata yang terukur, sebuah daya tarik meledak, menyerap ratusan ribu kristal ilahi primitif, lalu menyempurnakannya. Tak lama kemudian, aliran energi murni mulai mengalir ke tubuh Lu Ming, yang diserap oleh Lu Ming dan diubah menjadi kekuatan ilahinya sendiri. Lu Ming tidak langsung menyerang alam dewa. Energi ini masih jauh dari cukup. Ia perlu mengumpulkan energi dan menunggu energi terakumulasi hingga tingkat tertentu sebelum mulai menyerang. Inti bintang inilah yang mengolah kerajaan dewa. Inti bintang sebenarnya masih dikultivasikan di ranah dewa dan raja. Namun, ada juga perbedaannya. Jika ingin menembus ranah dewa dan raja, cincin bintang perlu dipadatkan di luar inti bintang. Cincin itu mengelilingi inti bintang. Jika satu cincin bintang dipadatkan, cincin itu dapat dianggap sebagai cincin dewa dan cincin lainnya adalah cincin dewa. Ketika raja berusia 9 tahun, terdapat 9 cincin di sekitar inti bintang. Akhirnya, 9 cincin dan inti bintang terbakar habis, melebur menjadi bintang, dan kemudian melangkah ke ranah dewa. Sebenarnya, alam dewa dan raja memiliki nama lain, yaitu ranah bintang. Inti bintang bagian dalam terbakar dan berubah menjadi bintang, yang merupakan ranah bintang. Tentu saja, ini sangat jauh dari Lu Ming. Yang harus dilakukan Lu Ming sekarang adalah mengumpulkan energi yang cukup untuk memadatkan cincin di sekitar inti bintang. Namun, Lu Ming memiliki 11 inti bintang, dan energi yang dibutuhkan untuk memurnikan cincin-cincin itu akan luar biasa. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari dan bulan Januari, kekuatan sihir yang terkumpul di tubuh Lu Ming menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, 30 tahun. Dalam 30 tahun, ratusan ribu kristal dewa primitif telah disempurnakan dengan formula kata-kata takar. Butuh waktu 30 tahun baginya untuk menyempurnakan ratusan ribu kristal dewa primitif, yang juga bergantung pada formula kata-kata takar. Jika ia menyempurnakannya sendiri, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ratusan ribu kristal asli, kekuatan yang terakumulasi sudah terlalu kuat untuk dipercaya. Lu Ming baru saja mulai memberikan dampak. Sebenarnya, tidak ada kesulitan bagi Lu Ming. Ada banyak syarat untuk menembus alam dewa. Pertama-tama, faktor kekuatan ilahi asli harus dibangkitkan 3 kali, agar kualitas kekuatan ilahi dapat dipadatkan menjadi cincin bintang. Jika faktor kekuatan ilahi asli belum dibangkitkan 3 kali, ia tidak dapat dipadatkan menjadi cincin bintang. Namun, berbagai kekuatan ilahi Lu Ming telah mencapai 4 kali kebangkitan, bahkan mendominasi kekuatan ilahi, dan bahkan 5 kali kebangkitan. Tidak sulit untuk memadatkan cincin bintang. Selain itu, dengan menggunakan kekuatan Jingyu, ia bergegas ke alam dewa Jiuxiong untuk waktu yang singkat. Ia memiliki beberapa wawasan tentang alam dewa. Hambatan yang hanya menghalanginya tidak ada, dan telah ditembus olehnya. Oleh karena itu, hanya dengan energi yang cukup, Lu Ming memasuki kerajaan dewa, adalah hal yang wajar. Saat Lu Ming mulai menerobos, napasnya menjadi semakin kuat, dan segera mencapai titik kritis. Pada saat ini, 11 inti bintang Lu Ming bergetar hebat. Setiap inti bintang memancarkan cahaya terang, dan kekuatan ilahi memadat hingga batasnya. Tiba-tiba, inti bintang yang mendominasi kekuatan ilahi dipenuhi cahaya, dan sebuah cincin bintang muncul di sekelilingnya. Cahaya cincin bintang juga tampak redup, namun jernih, sangat indah, seperti cincin bintang di alam semesta. Namun, cincin bintang itu tampak indah, tetapi penuh dengan energi yang mengerikan. Untuk mendominasi kekuatan ilahi, inti bintang lainnya juga bergetar terus-menerus, satu persatu, memadat menjadi cincin bintang. Tak lama kemudian, sebuah cincin bintang muncul di sekeliling masing-masing dari 11 inti, yang tampak sangat indah. Boom, fluktuasi energi yang mengejutkan terjadi pada Lu Ming, tetapi segera dipadamkan oleh Lu Ming. Sebuah terobosan, Lu Ming menembus ranah Raja Dewa dan menjadi Raja Dewa. Lu Ming tampak bahagia, setelah melalui begitu banyak pengalaman, ia akhirnya menjadi Raja para Dewa. Saat Xian Yanxing hendak pergi, ia berkata bahwa ia tidak akan dapat menemukan Lu Ming sampai ia berada di atas Raja Dewa. Pada saat itu, Raja Dewa, bagi Lu Ming, terasa begitu jauh. Namun kini, setelah Lu Ming melangkah selangkah demi selangkah, ia akhirnya mencapainya. Ketika Lu Ming menerobos, sebuah sungai bintang yang jauh dari ibu kota suci Taiksu, sebuah planet terpencil, tiba-tiba menyemburkan napas yang mengerikan. Kemudian, cahaya pedang melesat ke langit, menembus langit berbintang yang dalam. Tak lama kemudian, sesosok melesat ke angkasa, berdiri di langit berbintang, dan seluruh tubuhnya terus-menerus menyemburkan pedang-pedang padat, membelah angkasa menjadi retakan-retakan dahsyat. Ini seorang pemuda, dia adalah pedang kaisar. Lu Ming, sekarang aku berada di kerajaan Tuan, hanya satu gerakan untuk membunuhmu. Saat pedang kaisar meraung, rambutnya berkibar dan momentumnya melesat ke angkasa. Sekarang, aku khawatir meskipun kau telah mencapai tingkat ke-9 dewa, kau tak perlu membunuh Lu Ming. Sebuah suara jernih terdengar, sesosok melangkah ke udara. Bangkitlah di kegelapan malam, bisik pedang kaisar, jauh di dalam matanya, kilatan ketakutan melintas. Bagaimana kau tahu di mana aku berada dalam pengasingan? Tanya pedang kaisar, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Orang lain mengira ini planet tandus, tapi aku tahu ada kolam pedang Yuan di sini, yang cocok untuk orang yang berlatih pedang, terutama untuk pedang roh Yuan sepertimu. Rose tersenyum di malam hari. Sayang sekali kau terlambat. Kolam Jian Yuan telah kuserap. Juga, apa maksudmu barusan aku bilang aku tidak bisa membunuh Lu Ming meskipun aku sudah mencapai tingkatan Senjun Jiuxiong? Tanya Kaisar, selama periode pengasinganmu, perubahan besar telah terjadi di Taiksu Seng Chao. Kaisar Taiksu, pangeran kedua, dan guru nasional semuanya gugur. Rose Road di kegelapan malam.
Apa yang terjadi? Pedang Kaisar terkejut. Seketika, Mawar Kegelapan Malam itu menjelaskan hal-hal tentang Taiksu Seng Chao secara rinci. Tanpa diduga, Lu Ming adalah keturunan Jingyu, dan ada begitu banyak orang yang membantunya. Haha, sungguh tidak adil. Pedang Kaisar mencibir, dan segera kembali tenang. Itu hanya pembunuhan di mataku. Sepertinya aku kehilangan penglihatan. Bakat Lu Ming memang di luar imajinasiku. Tapi, ini sangat menarik, bukan? Semakin kuat dia, semakin berguna bagiku. Cepat atau lambat, aku akan memakannya. Haha, di tengah malam yang gelap, mata Rose berbinar-binar dengan cahaya aneh. Pedang Kaisar bergetar hebat, menatap mata Rose yang gelap, semakin takut. Begitu pedang Kaisar berlindung pada putra mahkota, ia secara alami mengenali Rose yang gelap dan sangat memahami kengerian Rose yang gelap. Wanita ini, tak bisa diprovokasi. Sekarang, Taiksu Seng Chao telah jatuh ke tangan Lu Ming. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Bersama dengan pedang Kaisar, tentu saja, aku mencarimu untuk melawan Lu Ming. Lu Ming adalah Tian Jiao yang tak tertandingi dengan kekayaan yang luar biasa, tetapi tak ada yang bisa menandinginya. Menurutku, jika kau adalah Tian Jiao yang setara dengannya, kau bisa melawannya. Kau juga sangat beruntung. Jika kau tidak mengurung diri di tanah terpencil ini dan terus tinggal bersama pangeran, aku khawatir kau akan mati sekarang, dan keberuntunganmu akan menyelamatkanmu. Rose di malam yang gelap. Aku lebih baik darinya. Pedang Kaisar berkata dengan suara dingin, di matanya terpancar kepercayaan diri yang luar biasa. Sekarang, ia telah melangkah ke ranah dewa dan raja. Ia telah pulih dari pukulan yang dikalahkan oleh Lu Ming, dan kepercayaan dirinya semakin kuat. Ikutlah denganku. Taiksu Seng Chao hanyalah tempat kecil. Jika kau pergi ke tempat yang lebih besar bersamaku, aku akan membuatmu lebih kuat. Jangan bilang begitu, Lu Ming, bahkan jika kau bersaing dengan Tian Jiao, kelompok terkuat di alam semesta Hong Huang, kenapa tidak? Di malam yang gelap, Rose menatap pedang Kaisar dengan warna aneh di matanya. Pedang Kaisar menegang, tubuhnya tanpa sadar mundur, berjaga-jaga menatap Mawar Malam, berkata, kau tidak ingin menarik perhatianku. Jangan khawatir, aku tidak akan menarik perhatianmu, aku akan membiarkan bakatmu, benar-benar menginspirasi, menjadi kejayaan terbesar di dunia. Rose berjalan di malam yang gelap, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Siapa kau? Aku sudah bertanya tentangmu. Kau berasal dari wilayah bintang terpencil di ziarah suci Taiksu. Ayahmu hanyalah seorang raja dewa kecil, tetapi kau tidak bisa memiliki putri sepertimu. Pedang Kaisar menatap Mawar Malam yang gelap dengan erat. Siapa aku? Kau tidak berhak tahu. Singkatnya, selama kau tahu, aku bisa membantumu. Kukatakan padamu, Lu Ming lebih kuat dari yang kau kira. Dia mengendalikan 11 jenis kekuatan dewa dan mengolah 11 jenis seni rahasia asli. Sekarang, ke-11 jenis seni rahasia asli itu telah mematahkan belenggu. Mungkin dia telah menembus ranah dewa dan raja di Jalan Mawar di kegelapan malam, dan benar-benar mengetahui situasi Lu Ming seperti telapak tangan. Apa? Kaisar Jian terkejut dan tenggelam dalam pikirannya, lalu segera berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pilihan yang tepat, senyum terbit di wajah Night Rose, lalu keduanya menghilang di sini. Sekarang, aku bisa membuka rune giok itu. Lu Ming menerobos ke kerajaan dewa, menstabilkan diri selama beberapa hari, lalu mengeluarkan jimat giok. Jimat giok ini diberikan kepadanya oleh Hong Yang ketika Xian Yanxing memintanya. Jimat itu menyegel keberadaan Xian Yanxing. Ketika Lu Ming memasukkan kekuatan suci, rune giok bergetar sedikit, lalu bersinar, dan terdapat rune di atasnya. Lu Ming terus-menerus memperkuat input kekuatan suci tersebut. Di awal, Hong Yang mengatakan bahwa selama kau mencapai Raja Dewa, kau dapat membukanya, artinya, ketika kau mencapai kondisi Raja Dewa, kau dapat membukanya. Lu Ming bukanlah Raja Dewa biasa. Ia mengendalikan 11 jenis kekuatan suci dan dapat terbangun lebih dari 4 kali. Oleh karena itu, ketika kekuatan suci Lu Ming terus-menerus dimasukkan, rune pada rune giok tersebut mudah untuk dihancurkan. Rune-rune itu perlahan menghilang, dan akhirnya, jimat giok itu bersinar terang, dan sebuah peta muncul di udara. Peta bintang, mata Lu Ming berbinar, menunjukkan keterkejutan. Di peta, terdapat garis merah, dimulai dari Taiksu Seng Chao, dan berkelok-kelok menuju langit berbintang yang jauh. Akhirnya, kami tiba di suatu tujuan, cahaya di titik akhir sangat terang. Kemana arahnya? Lu Ming berpikir bahwa meskipun ia tidak tahu peta bintangnya, ia dapat melihat bahwa letaknya sangat jauh dari Taiksu Seng Chao. Seharusnya ada banyak peta bintang di ziarah Taiksu. Bandingkan saja dan kau akan tahu. Hati Lu Ming tergerak, ada lubang cacing di Taiksu Seng Chao, yang mengarah ke alam semesta dan bintang-bintang yang jauh. Lubang cacing itu dapat menuju ke kekuatan kosmik kuat lainnya. Dalam sejarah Taiksu Seng Chao, ada juga beberapa kaisar semu yang merasa putus asa untuk menerobos dan pergi ke luar negeri untuk mencari peluang. Mereka tidak akan kembali sampai akhir zaman, tetapi mereka juga akan membawa beberapa peta bintang. Lu Ming segera berangkat, menemukan Sisue dan yang lainnya kosong, dan mengatakan tujuannya. Seperti Lu Ming sekarang, ia dengan mudah mendapatkan sejumlah besar peta langit berbintang, yang semuanya ditandai. Lu Ming mengamati peta itu satu persatu dan membandingkannya dengan peta peninggalan Xian Yanxing. Dengan cara ini, kita dapat dengan jelas mengetahui kemana arah peta peninggalan Xian Yanxing. Butuh beberapa hari untuk menyelesaikan perbandingan, dan wajah Lu Ming menunjukkan warna yang luar biasa. Setelah membandingkan, Lu Ming menemukan bahwa tujuan peta peninggalan Xian Yanxing sebenarnya adalah bintang induk klan naga. Ya, bintang induk klan naga. Ini juga terlalu kebetulan. Qiu Yue memiliki kemungkinan besar untuk pergi ke bintang induk Shenlong. Awalnya, Lu Ming sangat bingung. Haruskah dia pergi ke Qiu Yue dulu atau Xian Yanxing dulu? Akhirnya, ia memutuskan untuk melihat petunjuk yang ditinggalkan Xian Yanxing. Jika ia lewat, ia akan pergi ke bintang ibu naga terlebih dahulu. Yang mengejutkannya, peta bintang yang ditinggalkan Xian Yanxing adalah peta yang mengarah ke bintang ibu naga. Dengan cara ini, ia tidak perlu khawatir. Tujuannya telah ditentukan, yaitu bintang ibu klan naga. Lu Ming ingin segera terbang ke bintang ibu naga. Tentu saja, sebelum pergi, masih ada beberapa hal yang harus diatur. Hari ini, sebagian besar kerabat dan teman Lu Ming telah datang ke Taiksu Seng Chao. Lu Mingxin telah mendirikan rumah Qianlong Tianwang dan sekarang tinggal di rumah Qianlong Tianwang.
Lu Ming pertama kali bertemu orang tuanya, Lu Senwang dan yang lainnya, dan kemudian berbicara tentang rencananya, dan kemudian meninggalkan banyak sumber daya kultivasi. Kemudian, ia pergi menemui pedagang biru, Hari Buaya, Kikwe Kosong dan yang lainnya, dan sekali lagi mengatakan tujuannya. Lan Sang menghela napas. Dia sudah lama tahu bahwa Lu Ming tidak bisa tinggal di Taiksu Sengchao, tetapi dia tidak menyangka Lu Ming akan pergi secepat ini. Lu Ming, alam semesta ini sangat besar dan kuat, dan yang kuat bagaikan awan. Setelah kau pergi, kau harus berhati-hati. Lan Sang memperingatkan dengan serius. Ya, terutama ras-ras di daftar Hong Huang Wanzu. Mereka sangat menakutkan, mereka sombong dan memberontak. Ketika aku masih muda, aku pergi mengembara untuk sementara waktu. Aku hampir mati di luar, lalu aku kembali. Qian Seng, seolah mengingat kejadian tahun itu, menunjukkan rasa takut. Terima kasih banyak, aku akan berhati-hati. Keluargaku, tolong jaga aku baik-baik. Lu Ming berkata, jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keluargamu. Buaya surga, selamat tinggal, tuan-tuan. Lu Ming mengepalkan tinjunya, meninggalkan Taiksu Sengchao, lalu tiba di wilayah tempat Kaisar Iblis Suci tinggal dan bertemu dengan Raja Iblis Mayat Hidup. Hari ini, Kekaisaran Iblis Suci menduduki beberapa wilayah bintang dan merekrut banyak murid. Apakah kalian akan meninggalkan Siara Taiksu? Apakah kalian ingin aku bergabung dengan kalian? Mata Iblis Abadi berkedip beberapa kali. Tidak, lebih baik kalian duduk di Istana Iblis, tetapi kalian harus memastikan keselamatan keluargaku. Perintah Lu Ming, meskipun Raja Iblis Mayat Hidup sangat kuat, bersamanya merupakan bantuan yang sangat besar baginya. Tetapi lebih baik tinggal di Istana Kekaisaran daripada tinggal di sini. Raja Iblis Mayat Hidup tetap tinggal di Ziarah Taiksu. Hal itu dapat menjaga keseimbangan Ziarah Taiksu. Jika Raja Iblis Mayat Hidup pergi, mungkin dinasti Iblis Suci dan dinasti Suci Taiksu akan berperang. Bahkan Tianyi dan bangsa barbar akan menyerang Taiksu yang saat ini sangat lemah. Orang barbar sedikit lebih baik. Sulit untuk membicarakan Tianyi, dan untuk meninggalkan Iblis Mayat Hidup, pasukan ini hanya bisa jujur dan tulus. Hanya dengan menyeimbangkan dan menstabilkan mereka dapat memastikan keselamatan keluarga dan teman-temannya, dan mereka dapat berlatih dengan tenang. Dia bisa pergi dengan tenang. Setelah semuanya siap, Lu Ming pergi ke daerah selatan ibu kota Taiksu. Karena satu-satunya lubang cacing yang mengarah ke langit berbintang yang jauh ada di sini. Tetapi ketika kami sampai di lubang cacing, saya tidak sengaja bertemu dengan seorang pria. Lan Ling, tak perlu dikatakan, Lan Ling tahu bahwa Lu Ming akan pergi, jadi dia menunggunya di sini. Lan Ling, kebetulan sekali. Lu Ming berpura-pura bingung dan tersenyum. Apakah kamu akan meninggalkan Siara Taiksu? Lan Ling berkata, matanya sedikit rumit. Ya, tapi aku akan kembali. Sampai jumpa lagi. Lu Ming tersenyum, menghadap Lan Ling. Dia selalu memiliki suasana hati yang sedikit istimewa. Awalnya, Lan Sang bertekad untuk menikahkan Lan Ling dengannya, mencoba menjodohkan mereka. Tentu saja, awalnya Lan Ling menentangnya. Namun seiring berjalannya waktu, Lan Ling perlahan mulai tidak keberatan, tetapi menyadari bahwa ia dan Lu Ming semakin jauh, dan prestasi mereka semakin berbeda. Perlahan, Lan Sang tidak pernah menyinggungnya lagi. Meskipun kau jauh di depanku sekarang, aku akan menyusulmu suatu hari nanti. Lan Ling menatap Lu Ming dengan tatapan rumit. Tentu saja, aku percaya. Senyum Lu Ming, tentu saja, hanyalah kata-kata sopan. Dengan kecepatan perkembangannya, tas orang pun bisa mengejarnya. Lu Ming berpikir sejenak dengan bangga. Keduanya terdiam beberapa saat, atau Lu Ming yang memimpin dan berkata, baiklah, aku harus pergi, menantikan hari di mana kau menyusulku. Lu Ming tersenyum, lalu melambaikan tangan dan pergi tanpa menoleh ke belakang.